Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo semuanya, kembali lagi di Viv bersama gue Fajri. Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan gue gak akan bosan-bosannya ngingetin kalian buat klik tombol subscribe nih yang di bawah ini nih, yang warna merah. Diklik aja nggak apa-apa, gratis kok, nggak bayar sama sekali. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya juga biar kalian tahu kalau gue udah upload video dan biar kalian langsung nonton video gue. Oke? Kasus bullying ini sebenarnya masih banyak terjadi di sekitar kita dan kita bisa menguranginya dengan memulai dari diri kita sendiri, seperti tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi bystander atau orang yang hanya diam saja ketika ada korban bullying. Karena jika dibiarkan, korban bullying ini bisa saja stres, bisa saja depresi, dan melukai diri sendiri, bahkan mengakhiri nyawanya mereka sendiri. Ya gue sih setuju dengan yang namanya freedom of speech. Tapi ya setidaknya kita bisalah untuk menahan sedikit saja untuk tidak berkomentar buruk terhadap orang lain, hate speech atau bullying itu sendiri. Dan bahkan gue yakin kasus-kasus seperti ini bisa berkurang dan bisa jadi kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi kalau kita bisa menggunakan hak kita seperti hak berbicara, hak berkomentar, hak mengeluarkan pendapat dan lain-lain, kita gunakan dengan baik. Seperti di video kali ini, gue bakal bahas tentang kasus-kasus bunuh diri yang terjadi akibat bullying. Yang kita semua harapkan kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Oke, kita langsung aja ke videonya. Kasus yang pertama adalah kasus Rebecca Ann Sedgwick. Wanita asal Florida, Amerika ini mengakhiri hidupnya pada tanggal 9 September 2013 karena menjadi korban bullying di sekolahnya dan cyberbullying oleh teman-temannya. Ia mendapatkan pesan-pesan kejam dari teman-temannya ini karena mereka cemburu terhadap hubungan Rebecca dengan seorang pria. Gadis berusia 12 tahun ini diteror pesan-pesan online seperti kau harus mati dan kenapa kau tidak bunuh diri saja. Bahkan Rebecca pernah disuruh untuk memilih pemutih pakaian. Gadis 12 tahun itu lantas mengadu kepada ibunya dan ibunya berkata bahwa setiap kali dia pulang sekolah dia selalu bilang dia adalah gadis yang buruk, dia adalah gadis yang tidak berguna, dia adalah gadis yang buruk rupa. Mendengar kalimat tersebut yang selalu dikeluarkan oleh anaknya setiap kali pulang sekolah, sang ibunya menyadari bahwa anaknya menjadi korban bullying di sekolahnya, yaitu di Crystal Lake Middle School. Berulang kali sang ibu mencoba menenangkan putrinya tersebut, namun karena mungkin depresinya sudah terlalu kuat, kalimat ibunya tidak bisa masuk sedikit pun ke dalam pikirannya. Apalagi diketahui bahwa Rebecca ini mendapatkan kekerasan fisik di sekolahnya oleh teman-temannya tersebut. Lalu sang ibu menarik Rebecca dari sekolah tersebut sehingga Rebecca menjadi homeschooling. Lalu pada musim gugur barulah ia terdaftar di salah satu sekolah yang bernama Lawton Silas Middle School. Ibunya berharap di sekolah barunya ini ia mendapatkan teman-teman yang lebih baik dan bahkan di lingkungan sekolah yang lebih baik. Namun ibunya salah. Ironisnya, bullying terhadap Rebecca tidak berhenti sampai situ. Ia kembali mendapatkan teror pesan-pesan online oleh teman-temannya dahulu. Bullying terhadap gadis ini berlanjut di Facebook, Kik Messenger, AskFM, dan platform media sosial lain. Bullying inilah yang luput dari ibunya yang bernama Tricia Norman untuk mengawasi anaknya. Karena itu dia menyatakan sangat terkejut ketika Rebecca mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Dan pada bulan Desember dia dirawat di rumah sakit. Nah di sini kelihatan banget ya kalau peran orang tua itu memang sangat penting, mengingat kita sekarang berada di zaman teknologi, di zaman serba modern. Jadi ya diharapkan orang tua bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Ya, yang sekarang banyak terjadi, orang tua tidak tahu dan bahkan tidak bisa mengakses platform-platform tersebut, sehingga mereka kewalahan untuk membimbing, untuk mengawasi anak-anaknya. Apalagi anaknya perempuan kan, perlu perhatian ekstra untuk mengawasinya. Tapi yang sekarang sering terjadi adalah orang tua ini malah menyalahkan
platform-platform tersebut dan menyuruh anaknya untuk berhenti mengakses platform-platform tersebut. Yang tidak mereka ketahui adalah sebenarnya juga di platform-platform tersebut menyediakan konten-konten yang positif ya. Sebenarnya anak mereka bisa mengakses konten tersebut. Nah, setelah Rebecca keluar dari rumah sakit, bullying itu tetap saja berlanjut. Sampai akhirnya Rebecca tidak bisa menanggung teror tersebut, yang akhirnya Rebecca ini memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia sempat mengganti salah satu displaynya menjadi Dead Girl dan mengirim pesan kepada salah satu orang pria di North Carolina yang bertuliskan, "Aku akan lompat." Lalu pada tanggal 9 September 2013, dia pergi ke konstruksi yang terbengkalai, memanjat towernya, dan melompat dari sana. Setelah Rebecca meninggal, polisi menyelidiki kasus tersebut melalui internet dan diketahui bahwa Rebecca mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya yang berjumlah 15 orang. Beberapa kali dia bertanya di situs ASFM tentang kelebihan berat badannya, karena para pelaku bullying ini sering mencela berat badannya, kan? Body shaming kan? Di sini polisi sempat menyatakan telah menahan dua remaja wanita yang berusia 12 tahun dan 14 tahun yang diketahui namanya adalah Kathleen Roman dan Guadalupe Shaw, yang merupakan kelompok dari teman-temannya yang membuli Rebecca. Ya, biasanya kan cewek ya gendingan gitu, satu cewek kayak satunya gitu kan, di belakangnya ada cewek-cewek lainnya, yang di depan itu yang jadi ratu biasanya make upnya yang paling tebel, yang kalau ngomong asal jika ceplos, biasanya kalau pulang sekolah gitu dijemput sama cowoknya pakai motor ya, motornya berisik banget kan, kayak pasangan kos-kos. Dan parahnya lagi, si Cameron ini menyatakan melalui akun Facebooknya, dia menyatakan dia telah membuat Rebecca bunuh diri dan dia tidak menyesali perbuatannya. Dia menulis di akun Facebooknya, "Saya membuli Rebecca dan membuat dia bunuh diri. Dan saya tidak peduli persetan dengannya." Kasus yang kedua adalah Hannah Smith, siswi SMP asal Lutterworth, gue nggak tahu pronunciasinya benar apa enggak, Leicestershire di Inggris. Gadis 14 tahun ini adalah korban cyberbullying. Pada Jumat 2 Agustus 2013 lalu, ia ditemukan gantung diri oleh kakaknya yang bernama Joe Smith di kamarnya. Diduga ia tidak lagi bisa menahan diri dari cacian dan bulian, dan bahkan dia sempat diminta untuk bunuh diri oleh akun-akun orang yang identitasnya tidak diketahui atau troll account. Lagi-lagi di situs ASFM lah yang membuat dia depresi, dan para troll account ini membuli Hannah terkait dengan kelebihan berat badannya, body shaming lagi kan, akhirnya kematian pamannya karena kanker, dan kebiasaan buruknya yang sering menyakiti diri sendiri. Bahkan berdasarkan pengakuan dari teman-temannya, troll account ini pernah menyuruh Hannah untuk meminum pemutih pakaian. 2 minggu sebelum Hannah melakukan bunuh diri, dia sempat meminta kepada troll account ini untuk berhenti membulinya dan menunjukkan identitas aslinya. Boleh juga sih kalau ada orang yang membuli kita tapi dia sendiri nggak mau nunjukin siapa dia nggak mau nunjukin identitasnya. Nyebelin sih, troll account ini kan nyebelin. Sehari sebelum Hannah memutuskan untuk bunuh diri, dia sempat mengunggah foto di Facebook yang bertuliskan tentang, "You think you want to die, but in reality you just want to be safe." Polisi menyelidiki kasus Hannah dengan memeriksa komputer dan ponsel miliknya. Namun polisi setempat tidak menemukan apapun. Kemudian kasus ini disebarluaskan oleh ayahnya yang bernama David Smith melalui jaringan sosial Facebook. Hal ini dilakukannya untuk mendorong para orang tua agar anaknya tidak mengakses ASFM. Dia biasanya melarang anak ini menggunakan atau mengakses platform tersebut, malah bertambah baliknya, apalagi anak-anak ini masih belasan tahun, yang bisa jadi karena dilarang mereka malah mengaksesnya secara diam-diam karena mereka takut ketahuan dan nantinya akan dimarahi atau dihukum atau lainnya. Yang mungkin harus dilakukan para orang tua ini adalah berusaha untuk masuk ke dunia anaknya sehingga dia bisa mengawasi, sehingga dia bisa memberi bimbingan
di dunia nyata maupun di dunia maya. Pada Sabtu 3 Agustus 2013 lalu, ayahnya ini menuliskan di Facebooknya tentang, "Aku baru saja melihat beberapa cacian dan makian kepada putriku, dan itu di ASFM, dan menurutku identitas anonim ini merupakan hal yang salah." Yes, puas. Kasus yang ketiga adalah kasus Chip Stringer. Berbeda dengan kasus-kasus bullying lainnya, seperti dua kasus tadi yang dibully karena kekurangannya. Mungkin orang-orang ini merasa terasingkan dan merasa diintimidasi karena kekurangannya. Korban merasa dikucilkan, merasa minder, dan lain-lain, sehingga mereka sulit untuk menjalin hubungan dengan teman-temannya. Dan ini sudah sering terjadi sebenarnya di anak-anak usia menuju dewasa atau yang disebut sebagai remaja. Tapi hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Jane Stringer, remaja berusia 14 tahun yang berasal dari Manchester, Hampshire, USA. Gadis ini dikenal sebagai gadis yang paling cantik di sekolahnya, gadis yang paling pintar di sekolahnya, yaitu di Haslingen High School. Bukan hanya hal tersebut, melainkan dia juga aktif di berbagai kegiatan sekolah dan aktif mengkampanyekan gerakan anti-bullying. Terlihat tidak ada yang salah dari siswa ini, malah siswa ini berbakat dan seharusnya dipuji dan seharusnya ditiru oleh siswa-siswa lainnya. Tapi justru karena kecantikannya dan karena kepintarannya dan kampanyenya yang menggerakkan gerakan anti-bullying tersebutlah yang membuat gadis ini dibully oleh teman-temannya, karena teman-temannya merasa iri dengan apa yang dia capai. Dia terus-menerus diteror oleh teman-temannya sehingga dia merasa depresi, dia merasa tidak kuat lagi menahan semuanya, dan akhirnya dia ditemukan tewas gantung diri. Jadi meninggal 6 hari setelah ditemukan tidak sadarkan diri oleh ayahnya. Dan banyak teman-temannya yang menyayangkan aksi nekat gadis ini dan menuliskan di beberapa sosial media. Salah satu tulisan dari teman-temannya adalah, "Rest in peace, Jade Stringer. You didn't deserve to die the way you did. Bullying is horrible. You was gorgeous in every way." Sweet. Tulis seorang teman yang bernama Chelsea Lazaway. Selain mendapatkan bullying dari teman-temannya, Jade ini merasa tertekan, merasa marah ketika ponselnya disita oleh orang tuanya karena dianggap dia menggunakannya terlalu berlebihan. Polisi pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dan menutup kasus ini. Insiden ini tidak akan kami tindak-lanjuti dan kami tidak akan mencari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, ucap juru bicara dari kepolisian Manchester. Yang keempat adalah Angel Green. Gadis 14 tahun asal Indiana ditemukan gantung diri di halte depan sekolahnya. Ia sengaja mempertontonkan aksinya di hadapan murid-murid agar mereka semua sadar bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan dari efek bullying yang selama ini mereka lakukan. Angel kerap diolok-olok, dibully karena postur tubuhnya dan wajahnya yang bintik-bintik. Di pihak lain, sang ayah yang harusnya melindungi putrinya, yang seharusnya membimbing, mengawasi putrinya, ia malah menyudutkannya dan melakukan kekerasan seksual terhadap Angel ini. Meski pada akhirnya ayahnya terbukti bersalah dan dipidana selama 18 tahun, Angel justru merasa semakin tertekan karena teman-temannya semakin membulinya dengan alasan ayahnya ini masuk penjara karena dia. Nah, sebelum bunuh diri, Angel sempat menuliskan surat yang berisi bulian-bulian yang selama ini terjadi kepadanya. Di akhir surat, ia memberi penegasan dengan kata-kata, "It's bullying that kill me. Please get justice." Seolah-olah menyeru kepada banyak orang untuk menghentikan aksi bullying yang selama ini marak terjadi. Sebelum aksi bunuh dirinya, ia sempat menulis tentang betapa keinginannya dia untuk bunuh diri, namun dia tidak ingin meninggalkan sekolahnya dan tidak ingin meninggalkan sekelompok kecil dari teman-temannya. Pada tanggal 5 Maret 2013, ia pergi meninggalkan rumahnya pada pukul 6 pagi dan ibunya pergi untuk mencarinya. Sampainya di halte dekat sekolah, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Di ujung jalan terlihat banyak sekali kerumunan dan beberapa mobil polisi. Lalu ia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian bertanya kepada salah satu siswa yang ada di sana. Siswa ini menjelaskan bahwa ada salah satu siswa dari sekolah tersebut yang tewas gantung diri di Bogor. Namun yang sangat disayangkan adalah
di kasus ini sama sekali tidak ada yang didakwa oleh polisi. Ibu dari Angel Green ini yang bernama Danielle Green menyatakan bahwa dia yakin bahwa putrinya ini diintimidasi, dan dia yakin bahwa dia didorong oleh teman-temannya yang membulinya untuk melakukan bunuh diri. Dia yakin undang-undang yang telah ada membuat sekolah menjadi lebih bertanggung jawab atas insiden tersebut. Yang kelima, ada kasus Meghan Mayer. Gadis berusia 13 tahun ini ditemukan gantung diri di kamarnya pada tahun 2016 lalu. Menurut keterangan, Meghan Mayer ini mengakhiri hidupnya karena merasa dikhianati dan dibuat sakit hati oleh pacarnya yang dia kenal di media sosial. Meghan Mayer sebenarnya sudah menjadi korban bullying ini sudah lama, dan dia pernah menentukan kepada orang tuanya bahwa dia ingin bunuh diri. Lalu sang orang tua membawanya ke psikiater dan mendapatkan obat citalopram. Obat ini diyakini adalah antidepresan yang memiliki efek samping yang mungkin meningkatkan resiko untuk bunuh diri pada orang yang lebih muda. Setelah sekian lama ia menjalani hidupnya dengan bulian dan cacian yang diberikan oleh teman-temannya, akhirnya ada seorang pria yang mendekatinya dan berkata ia akan meninggalkannya sebagai mati. Pria ini diketahui bernama Josh Evan yang berumur 16 tahun. Josh Evan ini mengajaknya berkenalan di media sosial. Namun anehnya, dia tidak pernah mau untuk bertemu secara langsung. Semangat nih buat kalian ya yang baru ketemu di media sosial dan belum ketemu sama sekali tapi udah manggil yang-yangan, udah manggil bet-betan. Hati-hati. Perkenalan mereka bermula saat mereka sama-sama online di media sosial yang bernama MySpace. Meghan sangat percaya dengan pacarnya itu yang bernama Josh Evan. Lalu ya namanya sayang, yang namanya terlanjur sayang, ini biasanya cewek memberitahu semuanya tentang kekurangannya, tentang keburukan yang lain kepada pria ini. Terus mengaku bahwa dia telah pindah di kota Avalon dan bersekolah di rumah, dan dia tidak atau belum memiliki nomor telepon. Hingga pada suatu waktu, tanpa alasan yang jelas, Josh Evan ini malah memaki-maki Meghan Mayer dan mengirim salah satu pesan yang bertuliskan, "Semua orang membencimu. Hiduplah dalam kesengsaraan dan dunia ini akan terasa indah bila tanpa kamu." Meghan yang sakit hati akhirnya memutuskan untuk bunuh diri 20 menit setelah ia membaca pesan tersebut. Setelah kematiannya, barulah terungkap akun Josh Evan ini sebenarnya adalah fake account, dimana dibalik semua ini ternyata adalah Sarah Rose yang ternyata merupakan tetangga dekatnya dan ibu dari salah satu teman sekolahnya. Satu-satunya tujuan dari Sarah ini melakukan hal tersebut adalah untuk mengorek informasi, mengorek kekurangan dari Meghan Mayer dan masa kelam Meghan Mayer untuk diberikan kepada anaknya, sehingga anaknya bisa membulinya. Kecil banget sih, ada yang orang tuanya gitu. Gue punya satu tuh teman yang orang tuanya gitu juga. Yaitu adalah kasus-kasus bunuh diri karena bullying yang belakangan ini sebenarnya masih banyak banget terjadi, dan bahkan di daerah gue ini pernah ada terjadi kasus seperti ini. Dan gue ingetin sekali lagi buat kalian untuk menjaga omongan, menjaga komentar terhadap orang lain. Gak usah suka nyinyirin mereka, ya udahlah dia hidup kayak gitu, ya udah lah, masih diurusin, hidup gue aja belum sempurna ini. Jangan gitu, jahat kalian. Walaupun itu konteksnya kayak bercanda, walaupun itu konteksnya cuma iseng-iseng ataupun apa, udahlah janganlah, kasihan mereka juga kan. Dan kalau kalian jahat ke orang lain terus nanti kalian kesusahan dan ditolong oleh orang itu, apa kalian gak malu? Udahlah jangan gitulah ya. Oke, segini aja dulu video dari gue kali ini. Buat kalian yang suka video ini silahkan klik tombol like, dan sekali lagi gue bilang jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, link yang berwarna merah ini di bawah. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau gue udah upload video dan kalian bisa nonton langsung video dari gue. Oke, see you next time and thank you.